Salam sahabat Saikdi, dimanapun berada, saya bersama dengan channel Ira Gloria Saikdi kembali ingin memberkati kalian semua sehingga menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan menjalankan kebenaran Allah. Amin. Saudara yang terkasih, jangan lupa subscribe channel saya dan kiranya channel ini boleh terus menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Saudara yang terkasih, saat ini saya akan menjelaskan tentang hukum Taurat yang keenam. Dalam hukum Taurat ini menggunakan kata murder. Pertanyaannya, mengapa tidak menggunakan kill? Mengapa menggunakan murder? Kita melihat Alkitab mencatat do not murder, jangan membunuh. Ternyata kata murder itu berbeda dengan kill. Kata murder berarti menghilangkan nyawa orang dengan sengaja dan dilakukan secara terencana. Artinya, si pelaku sudah memikirkan dengan apa, bagaimana, kapan, dan di mana ia akan melakukan tindakan kejahatan ini. Dan kata murder hanya digunakan dengan objek manusia. Saudara terkasih, inilah yang menjadi arti dari hukum Taurat yang keenam. Jangan membunuh. Jangan membunuh yang dilarang dalam hukum keenam ini adalah ketika kita menghilangkan nyawa orang dengan sengaja dan ketika dilakukan dengan terencana. Artinya, pelaku sudah memikirkan dengan apa dia membunuh, bagaimana cara dia membunuh, dan kapan dia membunuh, dan di mana dia akan melakukan tindakan kejahatan ini. Dan perhatikan, hukum Taurat yang keenam ini, jangan membunuh, ternyata hanya digunakan dengan objek manusia. Nah, itulah artinya do not murder atau jangan membunuh hukum Taurat yang keenam. Mungkin kita berpikir, mengapa tidak boleh membunuh? Perhatikan, Alkitab sudah menyampaikan sebuah kebenaran. Dikatakan bahwa karena hidup adalah milik Allah, hanya Tuhanlah yang berhak atas hidup setiap orang. Nah, kita perhatikan, ketika Allah menciptakan manusia, di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu pasal yang kedua ayat 7, dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya, Alkitab menyatakan bahwa kehidupan itu adalah milik Allah. Ketika manusia menciptakan Allah, Allah lah yang memberikan nafas hidup, Allah lah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Artinya hanya Tuhanlah yang berhak atas hidup setiap orang. Hidup setiap orang ada dalam tangan Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang mempunyai hidup manusia. Jadi kita tidak boleh membunuh, karena hidup setiap orang termasuk diri kita itu adalah milik Allah. Lalu yang kedua, mengapa tidak boleh membunuh? Karena ternyata hidup itu sangat mahal. Mari kita melihat Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara yang terkasih, ketika dalam sebuah bencana alam, ketika dalam sebuah tragedi musibah, baik itu kapal laut atau udara dalam proses kecelakaan, pasti siapapun akan rela memberikan apapun yang menjadi miliknya asal dia dapat selamat. Artinya apa? Hidup itu sangat mahal. Ketika maut ingin merenggut kehidupan kita, maka segala harta yang ada di dunia tidak ada artinya selain kita memperoleh keselamatan. Maka dikatakan, janganlah membunuh karena hidup itu sangat mahal. Lalu Matius 16 ayat 26 juga mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Suatu hari ada cerita seorang yang divonis dengan penyakit yang begitu berbahaya dan akan segera meninggal oleh dokter. Orang ini adalah orang yang sangat kaya. Lalu kemudian di rumah sakit, dia membuang-buang uangnya, dia berteriak-teriak. Dia mengatakan siapapun yang bisa menyembuhkan saya, ambillah semua uang saya ini. Tapi memang pada akhirnya tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Saudara yang terkasih, hidup itu sangat mahal. Karena itu, janganlah membunuh. Kita tidak bisa membeli oksigen, membeli tubuh kita dengan uang. Itu adalah anugerah Tuhan, adalah pemberian Tuhan.
maka firman Tuhan mengatakan tidak boleh membunuh. Jangan membunuh, karena hidup adalah milik Allah, dan hidup itu sangat mahal, karena berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Terus yang terkasih, demikianlah penyampaian saya tentang hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh di bagian pendahuluan ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita boleh menyadari bagaimana ternyata Tuhan menciptakan kita, memberikan kita kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga. Mari kita menghargai dengan sukacita, dan kita menjalankan kehidupan kita dengan anugerah bimbingan dari Roh Kudus. Maju terus dalam Tuhan. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe channel saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.